Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh SPD, peserta Laksar CPNS golongan ketiga angkatan ke-8 pemerintah Kabupaten Pd Jaya. Dengan judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi penggunaan perpustakaan sebagai sarana belajar di SMP Negeri 1 Bandar 2. Penerapan nilai-nilai dasar SN berakhlak di instansi tugas saya. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kedua, akuntabel. Ketiga, kompeten. Keempat, harmonis. Kelima, loyal. Keenam, adaptif. Ketujuh, kolaboratif. Gambaran singkat organisasi. Status negeri. Status kepemilikan pemerintah daerah. SK pendirian sekolah 97 SK 3 1965. SK izin operasional 1995. Jumlah peserta didik laki-laki 295, perempuan 358 dengan jumlah total 659. Jumlah guru perempuan 47, jumlah guru laki-laki 15. Total semua guru 62. Visi dan misi organisasi. Visi SMP Negeri 1 Bandar 2, terwujudnya insan religius, berprestasi, berakhlak mulia, disiplin, serta berwawasan nasionalis dan global. Misi SMP Negeri 1 Bandar 2, yang pertama, mengembangkan kemampuan guru dan tenaga pendidikan yang profesional. Kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang islami dan bermutu mencapai prestasi serta memenuhi standar pendidikan nasional. Ketiga, mendidik siswa yang terampil, mandiri, tanggung jawab, dan berkompetisi di era milenial. Yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui inspirasi masyarakat dengan memberdayakan koperasi sekolah. Yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan indah. Yang keenam, menciptakan siswa yang kreatif dan inovatif. Struktur organisasi SMP Negeri 1 Bandar 2. Tugas pokok dan fungsi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penilaian proses pembelajaran, ulangan harian, ujian akhir. Yang keempat, membuat bahan ajar dan lembar kerja siswa. Yang kelima, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Yang keenam, melaksanakan kegiatan membimbing atau pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, membuat media pembelajaran. Yang kedelapan, melaksanakan tugas tertentu di sekolah. Yang kesembilan, membimbing kegiatan ekstrakurikuler. Yang kesepuluh, mengadakan penelitian tindakan kelas. Adapun isu yang terjadi di SMP Negeri 1 Bandar 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan perpustakaan sebagai sarana belajar di SMP Negeri 1 Bandar 2. Yang kedua, belum optimalnya kedisiplinan guru SMP Negeri 1 Bandar 2. Yang ketiga, model ataupun metode pembelajaran yang menonton. Deskripsi isu. Ruang lingkup penerapan rancangan aktualisasi beserta nilai-nilai ASN berakhlak antara lain berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
serta peran dan kedudukan sebagai seorang ASN, yaitu Policy of Government, pelayanan publik dan manajemen ASN dan Smart ASN yang akan diterapkan di Satuan Kerja Penulis, yaitu SMP Negeri 1 Bandar 2 Kabupaten Pidijaya. Adapun diskusi isu, yang pertama, belum optimalnya penggunaan perpustakaan sebagai sarana belajar di SMP Negeri 1 Bandar 2. 2. Model atau metode pembelajaran yang menuntut. 3. Belum optimalnya kedisiplinan guru di SMP Negeri 1 Bandar 2. Okey, adapun dampak isu. 1. Belum optimalnya penggunaan perpustakaan sebagai sarana belajar. Kondisi saat ini, guru tidak menggunakan perpustakaan untuk sarana pembelajaran. 2. Perpustakaan hanya dipakai untuk meminjam buku pelajaran saja. Dampak yang akan terjadi, siswa kurang paham dengan fungsi pustaka. 2. Siswa jadi malas membaca. Pihak yang terdapat, siswa dan guru. Dampak isu yang kedua, belum optimalnya kedisiplinan guru SMP Negeri 1 Bandar 2. Kondisi saat ini, guru sering terlambat masuk ke dalam kelas. Dampak yang akan terjadi, siswa tidak taat kepada peraturan disiplin. Pihak yang terdampak, guru dan siswa. Dampak isu yang ketiga, model ataupun metode pembelajaran yang menonton. Kondisi saat ini, siswa asyik ngobrol dengan teman-teman di bangku belakang. Dampak yang akan terjadi, kurang peduli terhadap proses belajar mengajar di dalam kelas. Pihak yang terdampak, yaitu siswa. Lapisan isu dengan teknik PKL dan USD. Lapisan dengan USD. Diagram Fishbone. Penyebab dan akibat. Manusia dan metode. Manusia, guru bidang studi kurang mendukung, banyak siswa yang malas belajar. Dengan metode kurang ketertarikan, kurang paham dengan fungsi pustaka. Sarana, buku bidang studi kurang ketersediaan, buku tidak memadai. Lingkungan tidak mau kepustakaan. Gagasan kreatif sebagai pemecahan isu. Di SMP Negeri 1 Bandar 2, isu yang diangkat adalah belum optimalnya menggunakan perpustakaan sebagai sarana belajar di SMP Negeri 1 Bandar 2. A. Mengadakan rapat dengan pimpinan dan rekan kerja. B. Menyediakan buku bacaan. C. Sosialisasi manfaat perpustakaan. D. Membuat perlombaan antar kelas dengan pelajaran tertentu. Penjabaran kegiatan. Yang pertama, mengadakan rapat dengan pimpinan dan rekan kerja. Kedua, melaksanakan kegiatan membaca di awal pembelajaran. Ketiga, melaksanakan surah buku oleh siswa. 4, melaksanakan kegiatan kunjungan rutin ke perpustakaan sekolah. Tahapan kegiatan. Yang pertama, mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan rekan kerja. Kedua, membuat jadwal rapat. Ketiga, menyampaikan rancangan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang kedua, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. 2, membuat rapat tempat untuk menaruh daftar buku atau judul buku yang sudah dibaca. 3, menjelaskan kepada siswa tentang kegiatan tersebut. 4, membagi bahan bacaan kepada siswa. Tahapan kegiatan yang ketiga, merencanakan kegiatan. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan. Ketiga, jangan bacaan. 4, melakukan surah. Tahapan kegiatan yang keempat, mendiskusikan kegiatan perpustakaan dengan tugas perpustakaan. 2, membuat jadwal kegiatan. 3, menjelaskan kepada siswa kegiatan yang akan dilakukan. 4, melaksanakan kegiatan. Matrik rancangan. Kegiatan, tahapan kegiatan, output hasil, keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, penguatan organisasi, analisis dampak. Kegiatan pertama, mengadakan rapat dengan pimpinan dan rekan kerja. Kegiatan kedua, melaksanakan kegiatan membaca di awal pembelajaran. Kegiatan yang ketiga, melakukan konsolidasi
sosialisasi. Keempat, melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin sekolah. Kegiatan kelima melaksanakan surah peristiwa. Kegiatan yang keenam evaluasi. Gambar siswa lagi membaca di dalam pustaka. Selanjutnya jadwal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan saya laksanakan mengadakan rapat dengan atasan dan rekan kerja bulan Juni minggu kedua. Melaksanakan kegiatan membaca di awal pembelajaran saya laksanakan bulan Juni minggu ketiga. Yang ketiga, melaksanakan surah buku oleh siswa bulan Juli minggu ketiga. Yang keempat, melaksanakan kegiatan kunjungan rutin ke perpustakaan sekolah bulan Juli minggu ketiga. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.